وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين أمور الدنيا والدين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Para penuntut ilmu, para santri sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kemarin kita sampaikan bahwa ini kan akan kita baca kitab Nailur Raja. Ya. Kemarin kita sampaikan seperti itu kan. Jadi yang punya boleh diambil, tapi enggak punya nanti dengarkan karena ini baru muqaddimah. Yang punya boleh diambil, kalau yang enggak punya dengarkan aja. Jadi kitab Nailur Raja Bisarhi Safinatun Najah ini adalah satu kitab yang dipakai untuk pemula di dalam fikih madhab Syafi'i. Ya, di antara muqarrar yang ada di pondok kita ini adalah kitab ini. Jadi kitab ini nanti kita pelajari ini, sehingga nanti pada tahun kedua antum masuk ke kelas fikih tidak akan mempelajari kitab ini lagi, karena sudah pernah kita pelajari di tahun pertama. Kita nanti akan membaca syarah dari kitab Syarah Safinatun Najah. Jadi kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang masyhur. Oleh karena itu banyak sekali syarah dari kitab ini. Di antara syarah yang ringkas yaitu Syarah Nailur Raja. Nah, Syarah Nailur Raja. Kita akan baca, jadi nanti antum bisa mencatat apa yang perlu dicatat. Kita akan membaca matannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Faslun. Makna la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Ini adalah matan dari awal matan dari kitab Safinatun Najah. Jadi muallif mengawali dengan apa? Dengan basmalah. Nah, dengan basmalah. Nanti kita akan baca syarahnya. Nah. Kemudian setelah mengawali dengan muqaddimah singkat, masuk kepada arkanul Islam. Karena apa? Fikih sebagaimana yang berisi tentang tata cara ibadah, muamalah, nikah dan jinayat itu adalah para ulama nyebutnya adalah fiqhul asghar, fikih yang kecil. Nah, di sana ada fiqhul akbar, fikih yang besar, yaitu masalah apa? Masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah keyakinan. Ya. Adapun fikih yang nanti akan kita pelajari ini adalah fikih yang kecil. Oleh karena itu muallif mengawali dengan apa? Mengawali dengan penjelasan tentang apa? Tentang arkanul Islam wa arkanul iman, kemudian makna la ilaha illallah. Sekarang kita akan nanti membaca syarah dari
matan tadi. Kita baca mulai dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqtahu litafaqquhi fid dini wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amini as-sadiqil amini wa ala alihi sufunin najati wa ashabihil hudati. Pensyarah, yakni pensyarah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukaddimah dari pensyarah, jadi pemilik kitab yang menamakan pada kitabnya dengan Nailur Raja. Beliau mengawali dengan mukaddimah, memuji kepada Allah, kemudian bersyukur atas apa yang Allah telah ajarkan dan Allah telah memberikan hidayah dan Allah telah mengurusi atau menegakkan pada perkara-perkara yang ada pada muallif. Kemudian muallif mendoakan wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima, mendoakan agar Allah senantiasa memberikan salawat dan keselamatan atas Sayyidil Mursalin, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad As-Sadiqil Amin, orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Wa ala alihi sufunin najati, dan atas keluarganya, yaitu apa? Sufunin najah, kapalnya apa? Keselamatan. Jadi ini ibarat aja. Wa ashabihil hudati, dan atas sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang memberikan petunjuk. Ya, jadi ketika kita bersolawat, maka disunnahkan menambahkan untuk ali Muhammad. Nanti akan disinggung siapa itu ali Muhammad. Kemudian ashabihi, para sahabatnya, nanti juga akan disinggung siapa itu sahabat. Kemudian amma ba'du fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'dil ma'ahidil ilmiyati bi madinati tarim al mahmiyati tadrisu kitabi safinatin najai lil mubtadi'ina min sigharil muta'allimina wa rajani ba'dhu uli sya'ni min dhawil fadli wal irfani an aktuba alaihi syarhan sahlan ala tariqil mutaqaddimin al muthla tarikan fihi at-tatwila wal i'aba muqtasiran ala ma dallat alaihi ibaratul kitabi tamrinan lahum ala at-ta'biri amma qad yaqumu bil adhani minal mafahimi wal ma'ani qabaltu raja'ahu bil qabuli wa as'aftuhu bi tahsilil ma'muli fakatabtu minasyarhi ma samaha bihi zamanu mutawakhiyan fihi suhulatal ibarati hasabal imkani ghairu anni rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqatan min ulaika litattadhiha lahum ila ma fawqahul masaliku waliyakuna an-naf'u a'amma wal fa'idatu atamma insyaallahu ta'ala wasammaituhu nailar raja'i bi syarhi safinatin najai ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karimi amin. Kemudian setelah memberikan muqaddimah singkat, maka muallif menjelaskan di antara sebab penulisan syarah ini
Jadi syarah ini tadinya apa? Di Madinah namanya Tarim. Jadi tempat kita belajar dulu di Hadramaut sana, di Yaman Selatan. Itu kitab ini dikaji. Untuk siapa? Lil mubtadiin. Untuk pemula. Jadi anak-anak. Jadi yang mempelajari kitab ini di sana ini anak-anak. Anak usia di bawah 10 tahun. Ya kita ini apa? Telat kita kan? Telat. Jadi ya tapi nggak apa-apa. Daripada lebih baik telat terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Nah, ya nanti kalau antum pulang ke bilad, ke tempat antum sendiri, yang Kalimantan, yang Sumatera, yang Jawa, nah, antum bisa ajarkan tuh anak-anak, ya kan? Nanti. Jadi disebutkan di sana tadi apa? Lil mubtadiin min sigari muta'allimin. Dari orang-orang yang pemula. Nah, dari penuntut ilmu yang apa? Yang kecil. Nah, jadi pernah kita tanya seorang anak usia SD. Nah, kamu belajar fikih tidak? Iya, saya belajar fikih. Kitab apa yang kamu pelajari? Safinatun Najah. Nah, kamu hafal? Hafal, dia bacakan. Jadi dihafal kitab ini. Kitab ini di Madinah Tarim sana dipelajari menjadi muqarrar, menjadi apa? Kitab yang masuk dalam kurikulum pelajaran mereka di sekolah-sekolah dasar. Nah, kemudian alasan yang kedua apa? Ada permintaan dari sebagian orang yang punya kedudukan, jadi pemilik keutamaan dan pengetahuan, nah, untuk penulis ini menulis sebuah syarah yang sahal, yang mudah. Syarah yang mudah karena apa? Memang tujuannya untuk lil mubtadiin, untuk pemula. Maka di antara bentuk pemahaman seorang guru ketika dia menulis sebuah syarah untuk pemula, ini menulis dengan sesuatu yang ringkas. Supaya apa? Supaya mudah untuk dipahami. Syarah yang mudah ala tariqil mutaqaddimin al-musla. Nah, di atas jalannya orang-orang yang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu ketika mulai belajar, mereka mulai dari kitab-kitab apa? Kitab-kitab yang kecil. Tarikan fihi tatwila wal i'aba. Nah, dalam keadaan orang yang meninggalkan, menjauhkan dari perkara yang apa? Tatwil di dalam menjelaskannya. Maka nanti ringkas. Masalah wudu, arkanul wudu. Nah, enggak jelaskan masail yang apa? Yang rumit enggak? Belum. Karena apa? Karena untuk pemula. Nanti di kitab-kitab setelahnya seperti Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian di kitab misalnya Ibnu Qasim dan sebagainya akan dijelaskan perkara-perkara yang ini. Jadi belajar madhab ini kita mulai dari kitab yang kecil kan. Nanti sama namanya apa? Arkanul wudu ya sama. Di kitab yang kecil maupun kitab yang besar seperti Minhaj dan kitab-kitab yang lain, Arkanul Islam ya sama, Arkanul wudu sama. Hanya apa? Masailnya nanti akan berbeda. Nah, kitab-kitab kecil biasanya tidak diisi dengan masail. Tidak masalah-masalah tidak ada. Muqtasiran ala ma dallat alaihi ibaratul kitab. Nah, ringkas dia. Ringkas yang mengarah pada ibaratul kitab. Jadi lafadznya apa? Itu yang dijelaskan. Nah, atau istilahnya fakul ibarah. Jadi untuk membuka, untuk menjelaskan tentang lafadz dari yang ada di matannya itu saja. Tamrinan lahum ala ta'biri amma qad yakumul idhani minal mafahimi. Nah, dalam rangka apa? Memberikan latihan supaya anak kecil ini memahami ibaratnya para ulama di dalam kitab-kitab mereka, supaya zihn, akal-akal mereka apa? Terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan pemahaman apa yang ada di dalam kitabnya para ulama. Memahami dan faham tentang maknanya. Kemudian Syekh menerima permintaan mereka ini
Kemudian menulis apa? Menulis sebuah syarah yang cocok dengan zamannya itu, zaman beliau. Kemudian mengisinya dengan apa? Dengan syarah yang ringkas, mutawakhian. Syekh menyengaja dalam rangka dalam keadaan menyengaja di dalam penulisan ini, di dalam syarah itu suhulatal ibarati, dengan ibarat atau lafaz-lafaz yang mudah, hasabal imkani, sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian di samping itu apa? Syekh menambahkan juga, ghaira anni rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqatan min ulaika. Nah, selain itu saya juga menambahkan nanti ada beberapa penambahan yang mungkin cocok dengan apa? Orang yang tabaqahnya tingkatannya lebih dari mubtadi, lebih dari orang pemula, seorang pemula. Supaya apa? Supaya menjelaskan nanti thariqah belajar fikih itu seperti itu, dari mulai yang kecil kemudian kepada perkara yang besar. Kemudian di akhir yang mengatakan wasammaituhu nailar raja, dan aku menamakan pada syarah ini Nailur Raja, pada namanya Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah. Nailur Raja di dalam mensyarah Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah. Kemudian di akhir ja'alahullahu khalisan liwajhil karim, saya berdoa supaya apa? Supaya syarah ini menjadi syarah yang mengikhlaskan, yang ikhlas bagi wajahnya Allah yang mulia. Nah, kita mulai dari mensyarah lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u lil musahabati ma'at tabarruk. Jadi bismillahirrahmanirrahim, al-ba', huruf ba itu di dalam lafaz bismillah itu mengandung makna banyak. Di antara sini disebutkan ada lil musahabati ma'at tabarruk. Untuk musahabah. Musahabah itu menyertai. Nah, jadi ketika orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, misalnya akulu, saya makan. Orang kalau mau makan kan suruh baca bismillah kan? Nah, boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ apa? Huruf ba itu untuk musahabah. Saya makan disertai dengan ismu Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dan ma'a tabarruk, dengan tabarruk. Jadi tabarruk itu boleh nggak? Boleh. Dengan sesuatu yang disyariatkan, diantaranya dengan asma wa sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wal ismu mushtaqqun minas sumui, dan lafaz isim, bismi kan ada lafaz isim kan? Al ismi, bismi adalah mushtaq dari as-sumu, pecahan dari kata as-sumu. Wa huwal ulu. Nah, maknanya as-sumu apa? Al-ulu, tinggi. Wallahu alamun ala dzatil wajidil wujud, wajibil wujudi. Nah, kemudian bismillahi, lafaz Allahi, lafaz Allah, lafzul jalalah, itu alamun ala dzatil wajibil wujud, nama untuk zat yang adanya itu wajib ada. Karena makhluk ini tidak akan mungkin ada tanpa adanya apa? Al-Khaliq. Nah, tidak akan mungkin ada kecuali dengan adanya Allah. Karena Allah yang menciptakan. Al-mustahiqqu li jami'il kamalat, yang berhak. Jadi Allah ini zat yang berhak bagi seluruh kamalat, seluruh kesempurnaan. Semua kesempurnaan, maka Allah berhak atasnya. Semua apa saja, semua kesempurnaan yang antum bisa sebutkan, maka Allah berhak atas kesempurnaan itu. War-Rahmanu huwal mun'imu bi jalailin ni'ami. Ar-Rahman adalah Al-Mun'im. Ar-Rahman ini nama dari nama-nama Allah. Maknanya apa? Al-Mun'im, orang yang memberikan nikmat. Bijalailin ni'am, dengan nikmat yang sifatnya global. Dengan
Warrahimi huwal mun'imu bidaqaiqiha. Dan rahim, ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Huwal mun'imu bidaqaiqiha. Dengan nikmat-nikmat yang apa? Yang secara perincian. Nah, nikmat Allah kan secara umum, ada yang secara khusus, secara perincian. Wal makna bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Makna dari bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan apa? Disertai dengan bismillahirrahmanirrahim u'allifu, saya akan menulis. Ya, akan menulis kitab saya ini mutabarrikan, dalam keadaan orang yang meminta berkah. Nah, jadi para ulama dulu ketika mereka menulis ini berdoa mereka. Mungkin berdoanya tidak diucapkan, tapi dalam hatinya dia tabarruk supaya dengan lafaz bismillah ini kitabnya ini diberkahi. Nah, kemudian waqad iftatahal muallifu kitabahu bil basmalati. Nah, muallif telah mengawali dengan kitabnya dengan basmalah. Basmalah itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, atau perkataan dengan bismillahirrahmanirrahim. Liliktida'i bil Qur'anil azizi, dalam rangka apa? Mencontoh bagi Al-Qur'an Al-Aziz. Allah mengawali apa? Suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim kan? Bukan dengan ta'awud kan? Nah, ta'awud itu kan perintah di dalam ayat yang lain. Tapi Allah mengawali kitabnya Al-Quran surat Al-Fatihah dengan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Jadi sesuatu yang baik itu nanti sunnahkan untuk mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang baik yang bersifat syar'i. Walil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u wa fi riwayatin abtaru wa fi ukhra ajdamu. Dan dalam rangka mengamalkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada hadis, tapi hadis ini diperbincangkan antara kesehatan, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Nah, tapi maknanya makbul, maknanya diterima. Yaitulah hadis apa? Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara tibalin yang memiliki apa? Yang keadaannya ini sesuai dengan syar'i. La yubda'u, yang tidak diawali fihi, di dalam perkara tersebut, dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perkara itu apa? Aqta, terputus dari barakah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain abtar, sama maknanya ini. Nanti dijelaskan. Wa fi ukhra, dalam riwayat ajdam. Ala kulli hal, yakni ketika kita mengawali sesuatu yang baik, maka kita disunahkan dengan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na dzibalin tadi sahibu halin yuhtammu bihi syar'an. Nah, dzibalin maknanya keadaan, ya, balin maknanya keadaan. Nah, keadaan yang dengan keadaan itu diperhatikan secara syar'i. Jadi syariat ini memperhatikannya. Seperti apa? Kata'li fil kutubil nafi'ati, seperti penulisan kitab yang bermanfaat. Ya. Syariat menganjurkan supaya apa? Supaya ilmu ini dawam, terus menerus ada. Ya. Jadi ilmu itu kalau nggak ditulis dulu, kenapa dulu apa Al-Quran itu ditulis? Padahal di zaman Nabi kan, di zaman Nabi ditulis tapi masih berserakan, belum dikumpulkan. Ya kan, ada yang tertulis di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di apa, kemudian dikumpulkan di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian namanya Mushaf Utsmani. Setelah itu kalau seandainya tidak dikumpulkan, berserakan, mungkin nggak sampai kepada kita, nggak sampai pada kita mungkin.
Lawang sudah dikumpulkan saja, kadang-kadang banyak yang nggak sampai Al-Quran kan. Nah, ada yang malas membacanya, ada yang apalagi menghafalnya, apalagi menghayati isinya, apalagi mengerjakannya. Nah, di antara perkara yang baik adalah apa? Ta'lif kutubin nafi'ah, penulisan kitab-kitab yang bermanfaat. Jadi nanti kalau antum mau nulis kitab, tulis awalnya dengan bismillah. Wal aqta'u maqtu'ul yadi awil yadaini. Aqta' itu dalam secara lugah itu maqtu', sesuatu yang tangan atau dua tangan yang terputus, maqtu'. Wal abtar maqtu'udz dzanab. Nah, abtar ini terputus ekornya. Jadi asal katanya ada apa? Maqtu'udz dzanab. Dzanab itu ekor. Wal ajzam al musabu bida'il juzam wa huwa illatun yahmarru minhal adhu au udhu awil udhu thumma yaswaddu thumma yatashaqqaqu thumma yatanatharu a'adanallahu minha. Kemudian ajdam ini apa? Orang yang tertimpa dengan penyakit namanya al-judam. Al-judam itu lepra. Tahu lepra? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Itu apa disebutkan? Illatun yahmarru minhal udhu. Penyakit yang anggota badan itu memerah. Awalnya memerah. Tsumma yaswaddu, kemudian menghitam. Misalnya tangan kan, menghitam. Tsumma yatashaqqaqu. Mengalami apa? Tasyaqqaq. Kayak apa? Pecah-pecah itu. Tsumma yatanatharu, kemudian apa? Jatuh, lepas dia. Nah, penyakit lepra. A'adzanallahu minha. Kita memohon kepada Allah supaya apa? Dijaga dari terkena penyakit ini. Atau penyakit ini masih ada apa enggak? Dulu kita takut sekali waktu kita kecil kan dengar penyakit lepra ini, penyakit yang mengena pada anggota badan. Nah, lama-lama apa? Tiba-tiba ya jatuh dia. Tiba-tiba tangannya putus, jatuh sendirinya. Ya tanatharu. Ya. Wal muradu min hadhil awsafi. Nah, yang dimaksud dengan sifat-sifat ini al-aqta', al-abtar dan al-ajzam. Nah, ini maknanya apa? Annahu naqisun wa qalilul barakah. Dia ini naqis, kurang, sesuatu yang kurang. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu kebaikan tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia apa? Kurang. Wa qalilul barakah, dan sedikitnya berkah. Nah, misalnya mengawali perkara yang sunahkan kan, kita berwudu disunahkan dengan bismillah. Kalau orang wudu nggak baca bismillah, sah nggak wudunya? Sah. Tapi itu naqis, ibadahnya berkurang, kurang nilainya. Ibadahnya sah, tapi berkurang nilainya. Atau berkahnya kurang. Kalau kita mengerjakan sesuatu tapi tidak diawali dengan bismillah, maka barokahnya kurang. Maka diusahakan ketika kita mau belajar itu, belajar di antara perkara yang apa? Yuhtammu bihi syar'an. Keadaan di mana keadaan itu diperhatikan secara syar'i. Orang belajar kan di dalam agama diperintahkan, di dalam hadis talabul ilmi fardhatun, fardhah. Sebagian ilmu ini hukumnya fardhah. Fardun. Kemudian sebutkan ini hukumnya walil basmalati khamsatu ahkamin. Dan adalah bagi bismillah, bagi lafaz bismillah, yakni ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Al-wujubu kama fis salati. Yang pertama hukumnya wajib. Seperti dalam as-salat. Di mana wajibnya baca bismillah dalam salat? Di mana? Di dalam Al-Fatihah. Wajib dia bismillah. Dalam madzhab Syafi'i wajib. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah
tanpa bismillah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya enggak sah, maka salatnya tidak sah. Nah, jadi hukum bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Nah, yang pertama al-wujub. Yang kedua wal hurmatu alal muharrami li dzatihi kasyurbil khamri. Yang kedua hukumnya haram mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alal muharrami li dzatihi. Kapan dia haram? Atas perkara yang diharamkan secara zatnya. Zatnya haram. Kasyurbil khamri. Seperti apa? Orang meminum khamr. Orang meminum khamr. Minum khamr hukumnya apa? Haram kan? Ketika orang minum khamr baca bismillah, maka bismillahnya juga haram. Ada enggak kira-kira? Hah? Ada ya? Ada kadang-kadang orang-orang itu iya. Iya kan? Dia apa? Tujuannya bukan ini. Tujuannya apa? Dia bermain-main dengan syariat, melecehkan syariat. Iya kan? Sebagaimana orang kadang-kadang orang-orang yang sudah akalnya ini rusak, tabiatnya ini udah rusak, dia kadang-kadang memperhatikan syariat dengan seperti itu. Nah, supaya saya ini menjadi halal, maka saya baca bismillah ketika baca minum khamr. Nah, justru ya Mas, justru menambah dia haramannya. Membaca bismillahnya haram, kemudian meminumnya juga haram. Nah, terjatuh dalam dua keharaman. Ini hukum yang kedua. Wan nadbu, yang ketiga, wan nadbu ala kulli amrin dzibalin ay halin yuhtammu bihi syar'an kal wudhu'i wa kata'lifil kutubin nafi'ati kama taqaddama. Yang ketiga hukumnya adalah nadb, sunnah. Kapan hukumnya baca bismillah ini sunnah? Nah, atas setiap perkara yang mempunyai keadaan tadi. Dzibalin maksudnya apa? Setiap perkara yang perkara itu diperhatikan secara syariat. Jadi syariat ini menganjurkannya. Nah, seperti apa? Wudu. Wudu syariat mengharuskan enggak? Mengharuskan. Ketika mau sholat wajib. Ketika orang misalnya tidak mau sholat, saya enggak sholat, tapi apa? Wudu aja. Tajdidul wudu. Ketika batal, dia langsung wudu. Supaya apa? Keadaannya selalu suci. Nah, ketika batal, dia langsung apa? Wudu lagi. Disunnahkan enggak baca bismillah? Sunnahkan baca bismillah. Ketika orang enggak baca bismillah, hukumnya apa? Hukumnya wudunya sah, tapi apa? Naqis tadi. Qalilul barakah, barokahnya berkurang atau sedikit. Wa kata'lifil kutubin nafi'ati, tadi sudah disebutkan di dalam awal. Yang keempat hukumnya apa? Wal karahatu 'alal makruhi li dzatihi kan nadhari ma yukrahu nadharuhu. Yang keempat hukumnya adalah makruh. Jadi mengucapkan bismillah ini makruh. Kapan ini makruh? 'Alal makruhi li dzatihi, atas perkara yang dimakruhkan. Nah, perkara yang makruh li dzatihi. Jadi perkara ini makruh. Kan nadhari ma yukrahu nadharuhu, seperti melihat pada perkara yang melihat perkara itu dimakruhkan. Seperti kalau Imam Syafi'i, orang melihat apa kemaluannya sendiri, hukumnya makruh. Nah, tidak dosa tapi makruh. Jadi ketika melihat kemaluannya dia baca bismillah, maka hukumnya makruh. Oh, ngapain Dilan? Lah kok senyum semua? Oh, jangan-jangan sering ini. Nah. Yang kelima, wal ibahatu 'alal mubahatil lati la syarafa fiha kanaqli mata'in min makanin ila akhar. Yang kelima adalah hukumnya mubah. Jadi baca bismillah, enggak ada baca bismillah, ini enggak dapat pahala. Mubah aja. Nah, kapan ini mubah? 'Alal mubahati allati la syarafa fiha. Pada perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada keutamaan di dalamnya. Seperti apa? Kanaqli mata'in min makanin ila akhar. Memindahkan sesuatu benda kepada benda yang lain. Saya mau ngangkat meja, misalnya nanti selesai daras kan, ngangkat meja baca bismillah. Nah, boleh enggak? Boleh aja, mubah hukumnya.
Bukan nanti bid'ah ini. Karena Nabi dulu waktu memindahkan enggak baca bismillah. Enggak. Ya perkara yang mubah. Ketika orang baca bismillah ya hukumnya mubah. Dia baca bismillah, enggak baca bismillah sama. Tidak dapat pahala. Karena perkara itu mubah. Ini penjelasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulughatan huwa tsana'ul bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Alhamdu itu secara lughah, secara bahasa adalah ats-tsana'u bil lisan. Pujian dengan lisan. Memuji sesuatu dengan lisan. 'Alal jamilil ikhtiyari. Atas seluruh perkara yang bagus, yang bersifat ikhtiyari. Jadi dia ketika mengucapkan itu ikhtiar dia. Sesuatu yang muncul dari apa? Dari ikhtiarnya dia. Wa urfan, dan secara uruf, secara kebiasaan, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Secara uruf adalah perbuatan yang dibangun di atas mengagungkan kepada orang yang memberi nikmat. Jadi alhamdulillah pujian itu adalah perbuatan yang dibangun di atas mengagungkan kepada orang yang memberikan nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman, di mana mun'im itu, keberadaan mun'im, orang yang memberikan nikmat ini adalah benar-benar orang yang memberikan nikmat. Alal hamidi, atas orang yang memujinya atau selainnya. Misalnya boleh nggak kita memuji seseorang? Boleh, hukumnya boleh. Manusia memuji manusia itu boleh. Ketika orang memuji, tentunya orang yang dipuji memberikan sesuatu kan, imma kepada dirinya atau kepada orang lain. Misalnya antum diberi kitab oleh temannya, kan antum akan cerita, Masya Allah fulan ini dermawan, ujian. Atau antum nggak diberi, tapi dia memberi kepada adiknya antum misalnya. Oh, tetangga saya itu Masya Allah, kemarin adik saya itu dikasih uang sama dia, ya kan? Yang dipuji, apakah memberikan sesuatu kepada dia? Tidak. Bukan kepada orang yang memuji, tapi kepada selain dia. Dipuji kan, oh fulan itu dermawan. Kok dermawan gimana? Kemarin adik saya itu lewat depan rumahnya dipanggil, dikasih duit ya, dikasih uang. Jadi kan memuji kan? Memuji kepada orang yang memberikan nikmat, al-mun'im. Ini secara uruf. Jadi al-mun'im yang memberikan nikmat ini nanti secara umum Allah yang memberikan nikmat. Wal jamilu diddul qabih. Jamil itu tadi kan ada kan takrifnya ada di wa tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Al jamil maknanya diddul qabih. Jamil sesuatu yang indah itu lawan dari sesuatu yang buruk. Apa saja yang dia bukan buruk berarti itu jamil. Indah. Kal karam. Karam, dermawan. Dermawan ini bagus gak? Bagus. Karena lawan dari bakhil. Bakhil buruk. Lawannya dermawan. Ini contoh saja. Walil ikhtiyariyu. Al-ikhtiyariyu huwa nashi'u 'anil ikhtiyari kal hilmi wal karam. Al-ikhtiyar itu adalah sesuatu yang tumbuh dari pilihannya dia. Ketika orang memuji ini keluar dari pilihan dia. Kal hilmi wal karam, seperti al-hilmi wal karam. Jadi sesuatu yang bagus tadi itu sesuatu yang bersifat ikhtiar. Ketika orang memberikan
uang misalnya, memberikan kitab kepada orang itu ikhtiar gak dia? Ikhtiar. Nah, orang dermawan itu ikhtiar dia. Nah, ikhtiar, pilihan dia. Gak ada yang terpaksa kan? Kecuali kalau dia terpaksa. Oh, kamu kasih gak dia kitab ini? Nah, terpaksa dia ngasih. Kira-kira kalau ada orang terpaksa ngasih, antum puji gak? Enggak kan? Dipuji, wah fulan itu Masya Allah, dia kemarin dipaksa orang untuk memberi itu loh. Kemudian, wow, dermawan dia berarti. Enggak ada. Orang ketika terpaksa enggak akan dipuji dia. Ya kan? Ketika terpaksa dia enggak akan dipuji. Tapi kalau dia ikhtiarnya dia, maka apa? Maka dia akan dipuji. Nah. Wa yukhraju bihi ma laisa kadzalika. Fala yusamma thana'u alaihi hamdan bal madhan faqat. Maka dikeluarkan dari nama alhamd. Alhamd, pujian itu apa? Ma laisa kadzalik, perkara yang bukan, enggak ada makna itu tadi. Bukan as-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Enggak ada ta'zim, enggak ada ini. Enggak ada ta'zim misalnya. Tapi kita namakan apa? Madh. Nah, al-madah sama alhamd ini kalau dalam bahasa kita apa? Sama pujian. Tapi alhamd dengan al-madah ini beda maknanya. Kalau hamdu ini, alhamd ini pujian dengan ta'zim, pengagungan. Tapi kalau madah ini enggak. Taqulu, kamu mengatakan madahtul lu'lu'a ala husniha. Aku memuji mutiara itu atas apa? Bagusnya dia. Nah, jadi mutiara ketika bagus kita kan puji kan? Wah, Masya Allah mutiara ini indah sekali. Pujian enggak? Terhadap mutiara itu pujian. Tapi apakah di situ ada ta'zim? Enggak ada ta'zim. Nah, karena mutiara itu bagus bukan karena dirinya. Dia ikhtiar. Nah, mutiara, oh saya baguskan diri, enggak ada dia. Ya. Berbeda dengan apa? Ketika orang berbuat karam, berbuat dermawan, ada di situ unsur apa? Ikhtiarnya orang yang mau berbuat dermawan ini. Nah, maka beda antara alhamd pujian dengan madah. Walhamdul urfiyyu wa syukrul lughawiyyu. Nah, alhamdulillah secara uruf itu apa? Asyukru al-lughawi. Nah, dia adalah syukur yang bersifat lughawi. Jadi ada, kalau makna alhamdu secara uruf, tadi kan ada dua kan, lughatan wa urfan, ya kan? Makna alhamdu secara urf itu maknanya sama dengan asyukru secara lughah. Li'annahu fi'lun yumbi'u ala ta'zimil mun'imi. Nah, fi'il yang membangun di atas apa? Di atas pengagungan pada orang yang diberi nikmat, orang yang memberikan nikmat. Nah, min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Nah, syukur kan sama. Orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri sesuatu ketika apa? Ketika orang itu apa? Diberikan. Nah, diberikan sesuatu. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Nah, fulan telah memberikan saya sebuah kitab misalnya. Ya kan? Amma syukrul urfiyyu, ini perbedaan antara ada alhamd, hamd, ada madah, ada syukur. Wa amma syukrul urfiyyu, adapun syukur secara uruf, wa huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Ya, makna asyukru secara urfi, ya, itu apa? Memberikannya seorang hamba pada seluruh perkara yang Allah telah memberikan nikmat dengan perkara itu atas orang itu. Jadi orang ketika diberi nikmat oleh Allah, kemudian apa? Dia memalingkan seluruh nikmat itu li ajlihi, untuk tujuan itu. Ketika Allah memberikan misalnya apa? Allah memberikan ilmu. Kepada antum mau diberikan ilmu, maka ilmu itu antum gunakan. Nah, itu pada namanya apa? Syukur. Maka orang tidak dikatakan syukur kecuali apa? Kecuali dia menggunakan apa yang diberikan kepada dia sesuai dengan
sesuai dengan zatnya itu. Misalnya antum diberi buku, ya kan? Diberi sebuah kitab. Maka wujud dari syukur itu apa? Ketika antum membaca kitab itu. Orang memberikan kitab kan supaya apa? Supaya antum baca kan. Ketika antum dikasih kitab, kemudian kitab itu kan milik antum. Antum jual lagi boleh nggak? Boleh. Nah. Misalnya Syarif ini kamu tak kasih kitab. Nah. Tujuan orang memberi kitab apa? Supaya dia baca isinya, ya kan? Dibaca isinya. Tapi ketika dia baca, berarti dia apa? Mensyukuri nih. Nah, itu namanya syukur. Ketika kitab itu dijual, bersyukur gak dia? Enggak. Nah, sama ketika antum diberi oleh Allah, diberi mata dua, diberi telinga untuk mendengar. Nah, ketika antum gunakan mata ini untuk sesuatu yang fima khuliqa li ajlihi, di dalam perkara itu diciptakan untuk tujuannya. Mata untuk apa? Untuk melihat. Melihat yang apa? Yang disyariatkan oleh Allah kan? Yang tidak diharamkan. Ketika antum gunakan untuk melihat sesuatu yang haram, maka antum dikatakan apa? Tidak bersyukur. Atau istilahnya apa? Kufur. Kufur nikmah. Bukan kufur keluar dari agama, enggak. Kufur nikmah. Antum mengingkari nikmat Allah. Jadi itu makna dari syukur tadi. Jadi syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Dan hukumnya bersyukur itu apa? Hukumnya apa? Wajib hamba bersyukur. Ketika enggak bersyukur dia masuk dalam kategori kufur. Kufur nikmah. Nah, kufur kecil, ya kan? Kufur nikmah. Dan Allah adalah zat yang berhak untuk pujian. Sebagaimana dalam alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian. Alif lam di situ ada lil istighraq. Maknanya apa? Kullul hamdi atau kullul mahamidi hiya lillah. Seluruh pujian itu adalah berhak untuk Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan. Kalau ada manusia atau makhluk yang dia mempunyai kebaikan, maka kebaikan itu hakikatnya apa? Allah yang menciptakan. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya kan? Allah adalah zat yang dia telah menciptakan pada kalian, menciptakan antum sekalian ini. Wa ma ta'malun, dan menciptakan pada perkara yang kalian senantiasa mengerjakannya. Jadi ada orang menciptakan sesuatu, misalnya orang menemukan 3G misalnya atau 4G. Itu hakikatnya siapa yang menciptakan itu? Dia bisa menemukan Allah. Allah mengilhamkan pada dia, memudahkan dia sehingga apa? Sehingga dia bisa menciptakan sesuatu ilmu, sesuatu. Nah, buktinya kalau orang itu baru dikasih pusing saja, migren misalnya, bisa nggak dia berpikir? Nggak bisa. Kalau ada orang yang punya penyakit migren, pusing tiba-tiba separuh, ketika pusing itu bisa nggak dia mikir? Jangan kan mikirnya pusing itu loh. Pernah ada orang yang ketika sakit migren itu apa? Pengennya kepala itu dibenturkan ke dinding. Nah, ini nggak kuatnya dia. Atau sakit gigi misalnya, antum. Kira-kira kalau antum sakit gigi bisa nggak antum mikir? Nggak bisa antum, gereng-gereng aja. Baru orang dengar suara keras saja antum, aduh ini fulan ini nggak paham, ini ada orang sakit gigi. Wah, teriak-teriak, ngomong keras-keras, ya kan? Ya. Baru sakit gigi, udah nggak mungkin bisa berpikir, apalagi memikirkan misalnya menemukan obat apalah misalnya, itu nggak akan mungkin. Maka benar, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah dia telah menciptakan pada kalian dan pada perkara yang kalian senantiasa mengerjakan pada perkara tersebut. Nah, maka kalau orang ketika mendapatkan sesuatu,
Maka siapa yang berhak untuk dia puji? Allah. Maka kita katakan alhamdulillah. Nabi dalam setiap keadaannya mengatakan alhamdulillah. Kalau itu kebaikan, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau suatu keburukan, alhamdulillah ala kulli halin. Semua alhamdulillah. Semua, karena apa? Tidaklah Allah berbuat sesuatu kecuali itu kebaikan. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis wa laisa syarru lillah. Syar keburukan itu bukan dari Allah. Karena semua kullu af'alillahi khairun mahdhah. Semua perbuatan Allah itu baik, enggak ada yang buruk. Meskipun hakikatnya buruk. Orang sakit buruk enggak? Buruk. Tapi itu kebaikan. Karena apa? Ketika orang sakit baru dia dekat pada Allah. Dekat pada Allah kebaikan enggak? Baik. Baru dia taubat, baru dia istighfar. Ketika enggak pernah sakit, enggak pernah dia istighfar. Lupa, jauh dari Allah. Ketika dia sakit, itulah wasilah dia untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah baik. Maka sakit itu zahirnya buruk, tapi di situ ada hikmah yang baik. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nah, dan apa saja yang ada pada kalian dengan nikmat, dengan satu nikmat, maka itu adalah dari Allah. Ya, maka Allah zat yang pantas untuk dipuji. War-Rabbu, makna Rabb kan alhamdulillahirabbil alamin. War-Rabbu ma'nahu al-Maliku wa lahu ma'anin ghairu hadza. Makna Rabb adalah al-Malik, penguasa. Wal alamuna wasmul humul insu wal jinnu wal malaikatu. Alamuna ini adalah jin, manusia, jin dan malaikat. Atau dalam katakan kullu ma siwallahi alamun. Nah, kullu ma siwallahi alamun. Setiap selain Allah, semua selain Allah adalah alam. Nah, dari apa saja, sana ada alam yang ada di langit, ada yang di dunia, ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Alam gaib gimana? Alam lain gimana? Nah, sama semuanya. Alam barzakh semuanya. Selain jadi alamun situ adalah nama apa? Semua yang selain Allah itu alam. Wal ma'na atsana'u bil lisani ala jamilil ikhtiyari ala jihatit tabjili mukhtassun billahi malikil insi wal jinni wal malaikati. Maknanya apa? Memuji dengan lisan. Jadi orang ketika mengatakan alhamdulillah, atau apa? Pertama kali dia apa? Iktiraf di dalam hatinya. Mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Kemudian apa? Mengucapkan dengan lisan. Kemudian tadi itu menggunakan nikmat itu dengan jawarihnya sesuai dengan nikmat itu apa? Antum diberi ilmu, gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Diberi ilmu bukan untuk apa? Untuk menipu orang lain. Nah, banyak kan orang sekarang berilmu, tapi ilmunya digunakan untuk ngakali orang lain. Nah, ala jami'il ikhtiyari tadi, atas seluruh perkara yang bagus yang berdasarkan ikhtiar. Kalau perkara bagus tapi tidak ikhtiar, enggak akan dipuji dia. Ala jihatit tabjil. Tabjil itu ta'zim. Dari sisi ta'zim, di situ ada ta'zim, pengagungan terhadap orang yang memberikan nikmat. Ya kan, ketika antum diberi nikmat Allah, antum mengatakan alhamdulillah, maka di situ ada apa? Unsur ta'zim kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Mukhtassun billahi malikil insi wal jinni wal malaika. Alhamdulillah itu adalah mukhtassun, dikhususkan dengan Allah, rajanya manusia dan jin dan malaikat. Wa innama tasartu ala tafsiril hamdi bil lughawi li annahu huwallazi tulibatil bada'atu bihi lal urfiyyu khilafan li ba'dihim. Hanyalah sesungguhnya aku mencukupkan diri atas menafsirkan alhamdu dengan lugawi. Jadi mu'alif sini menafsirkan alhamdu secara apa? Secara lugawi tadi. Apa? Huwa tsana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari.
wa tsana'u bil lisani ala jamilil ikhtiyari. Nah, karena apa? Karena perkara ini yang diinginkan dari permulaan dari ini, syara ini, bukan secara uruf. Tapi ada sebagian ulama yang menjelaskan ini secara apa? Secara urfi. Walil hamdi arkanun khamsatun. Nah, alhamdu ini mempunyai 5 rukun. Seperti sholat ada rukunnya kan? Alhamdu juga ada rukunnya. Ketika terpenuhi rukun-rukun ini maka terjadilah di situ alhamdu, pujian. Hamidun wa huwa munsiul hamd. Yang pertama adalah hamidun, orang yang memuji. Kalau pujian enggak ada orang yang memuji gimana? Terjadi enggak pujian? Enggak ada, enggak terjadi. Orang yang hamidun yang memuji. Wa mahmudun, orang yang dipuji. Wa huwa mun'imu, orang yang memberi nikmat. Ketika enggak ada orang memberi nikmat, ada enggak pujian? Antum enggak diberi apa-apa sama seseorang. Kira-kira antum, Masya Allah, fulan ini karim. Hah? Dermawan dia. Kenapa? Enggak apa-apa. Nah, enggak mungkin kan orang akan, loh kok bisa kamu muji? Itu mesti ada dia memberi kamu atau memberi kepada kamu, melihat dia memberikan kepada seseorang. Tapi kalau enggak ada orang yang memberikan nikmat, maka enggak akan terjadi pujian. Nah, yang salah kadang-kadang manusia ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah, tapi jarang sekali kita memuji. Kita memuji pada Allah kira-kira, alhamdulillah Allah ini memberikan hidung kepada saya, lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya di atas. Antum hujan pilek terus antum. Hidungnya ke bawah aja pilek terus. Ya kan? Hidungnya ke bawah aja pilek. Apalagi kalau hidungnya ke atas. Pilek terus antum. Pernah enggak antum memuji pada? Enggak pernah kan? Pujiannya juga alhamdulillahirabbil alamin ketika sholat aja. Itu pun karena wajib. Kalau enggak wajib, enggak pernah kita lakukan. Ini manusia seperti itu. Lupa. Nanti setelah ini kan berazam sih. Wah, nanti saya akan memuji Allah banyak-banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika kita mendapatkan nyata-nyata nikmat. Ya kan? Misalnya apa? Kita dapat ranking 1 misalnya. Nikmat gak? Nikmat. Atau kita terlepas dari sebuah sebuah bencana misalnya. Antum tadi terserempet truk tapi enggak apa-apa, enggak jatuh. Serempet tapi enggak jatuh. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Untung tadi. Untung yang disebut. Padahal untung itu enggak ikut-ikutan loh. Ketika naik motor itu untung enggak ikut. Tapi untung yang disebut. Ya kan? Harusnya apa? Alhamdulillah pertama kali diucapkan kan? Alhamdulillah. Nah, kalau enggak pertolongan Allah tadi saya udah kecelakaan juga. Tapi apa yang disebut? Untung. Nah, ini manusia itu seperti itu. Maka rubah. Apapun yang terjadi pada kita, ucapkan alhamdulillah. Nah, terutama kalau kita ini, alhamdulillah tadi saya itu pulang dari pasar itu nggak lewat situ. Nah, kalau saya lewat situ tadi, kecelakaan saya. Tadi ada kecelakaan beruntun pas jam yang sama saya. Ya kan, alhamdulillah harusnya. Nah, tapi apa? Untung tadi saya itu diajak teman saya lewat sini. Untung yang disebut. Harusnya apa? Rubah. Perbuatan-perbuatan seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu rubah mulai sekarang. Ketika Anda mendapatkan kebaikan, maka sebut alhamdulillah pertama kali. Karena itu apa? Ada al-mun'im, Allah memberikan nikmat. Kemudian rukun yang ketiga apa? Mahmudun bihi wa huwa lisanu mathalan. Nah, mahmudun bihi alat yang digunakan untuk memuji. Di antara lisan. Kemudian apa? Hati, i'tiqad. Ketika orang memuji kan hatinya mengucapkan. I'tiraf kan? Hatinya mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Kemudian apa? Jawarih ini. Menggunakan mata dikasih nikmat digunakan melihat yang baik, yang halal. Telinga digunakan mendengarkan yang baik, bukan mendengarkan yang haram. Nah, mulut digunakan untuk yang baik, mengucapkan sesuatu yang baik, bukan untuk mengucapkan sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang keempat adalah mahmudun alaihi wa huwa ni'mah. Kalau ada nikmat baru ada pujian. Kalau enggak ada nikmat ada enggak pujian? Enggak ada. Antum enggak dikasih apa-apa sama orang.
tiba-tiba antum memuji itu, nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Pasti akan pernah diberi atau baru diberi. Nah. Atau antum melihat orang lain yang diberi. Oh, masya Allah, fulan itu dermawan. Ketika apa? Dia memberikan sesuatu. Tapi kalau tidak ada, namanya mahmudun alaihi. Kemudian sighah, ada sigot bentuk ucapannya, yaitu lafaz apa? Kaqaulika alhamdulillahi, atau zaidun karimun. Zaidun karimun ini apa? Pujian dia. Nah, ketika orang mengatakan zaidun karimun, karim disandarkan kepada Zaid. Nah, zaidun karimun susunan apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah apa, Aldi? Mubtada khabar, jumlah ismiyah. Ya, karimun ini disandarkan kepada Zaid, kan pujian berarti memuji Zaid dengan sifat apa? Karim. Nah, kalau nggak ada sigat, ada nggak pujian? Ada orang yang memuji, ya. Kemudian ada yang dipuji, ada alatnya untuk memuji, ada lisan, dia punya lisan, ada orang yang beri nikmat pada dia, ada orangnya, kemudian ada nikmat yang terjadi, dia dikasih buku misalnya, tapi dia nggak mengucapkan, terjadi nggak pujian? Nggak terjadi. Maka alhamdulillah, pujian ini bisa terjadi dengan 5 rukun tadi. Ada orang yang memuji, hamid. Ada mahmudun, orang yang dipuji. Ada mahmudun bihi, alat untuk memujinya. Ada mahmudun alaihi, ada sesuatu yang menyebabkan dia memuji, dan nikmat. Kemudian ada sighah, ada bentuk pujiannya. Kalau nggak ada lafadznya, maka nggak akan terjadi pujian itu. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan ini, baru kita sedikit, baru nanti kita baca syarah pelan-pelan. Yang dibaca adalah syarah. Jadi antum kalau mau beli kitab beli syarah ini, Syarah Nailur Raja. Ada ya kitab dijual itu beli yang kitab kuning itu mungkin lebih murah. Enggak usah yang cetakan Darul Minhaj. Darul Minhaj mahal. Nah, mahal dia. Kalau yang punya duit ya enggak apa-apa. Kalau beli kitab, kalau yang punya duit, yang punya duit ya. Kalau beli yang bagus kalian, karena kitab itu antum wariskan. Nah, antum wariskan nanti kepada anak-anak cucu antum. Nah, kalau belinya yang murah-murah, nah, nanti baru setahun dipakai hancur lebur kayak ini. Nah, beli yang bagus kalau ada uang, kalau nggak ada ya sudah. Untuk belajar beli yang mencukupi. Nah, yang penting bisa untuk gunakan untuk belajar. Jadi kalau beli nanti Nailur Raja Bisyarhi Safinatun Najah. Nah, kitabnya namanya Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Syarah kitab Safinah An-Najah. Itu ini murah, paling nggak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000. Ya kan uang antum jajannya kan 500.000 kan? Berlimpah-limpah. Nikmat kan? Gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Antum kasih uang sama orang tua, jangan untuk jajan terus. Nah, tiap hari kan hilir mudik sana 1 hari itu saya lihat kadang-kadang 1 hari keluar untuk jajan itu 5 kali 6 kali loh. Uangnya banyak sekali. Dulu ada sebagian santri yang di pondok itu uang sakunya waktu itu tahun 2007. Antum udah lahir belum Azmi? Azmi 2007 udah lahir? Oh sudah, alhamdulillah. Itu ada waktu itu nyantri uang sakunya sebulan berapa? 800.000. Itu habis, kurang katanya. Subhanallah. Itulah nikmat kadang-kadang. Nikmat itu kadang-kadang lewat aja, untuk makan aja habis. 2 minggu habis. Lu gimana ini? 800.000 habis 2 minggu. Itu zaman tahun 2007. Nah, kalau sekarang mungkin setara dengan mungkin ya 3 jutaan mungkin. Atau 2 jutaan. Nah. Ya, ketika antum mendapatkan nikmat, itu nikmat gak? Nikmat. Antum syukuri, alhamdulillah. Saya dikirim uang oleh orang tua. Kemudian setelah itu apa? Gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Beli kitab, neraktir temennya. Nah, senyum kan? Pengen neraktir ya. Ya. Gunakan untuk kebaikan. Intinya gunakan untuk kebaikan. Lu neraktir temennya kan kebaikan. Ditraktir, nanti yang traktir itu kan didoakan. Nah, mendoakan. Ya kan? Kalau antum ditraktir orang, doakan orang yang menaktir antum itu. Nah, kalau kita diundang orang Yaman, diundang makan ke rumahnya, kalau pulang kita doakan dia. Ya gak usah keras-keras ini. Nah, biasanya kalau doakan ini kan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kita diundang makan.
Traktir kan biasanya makanan. Antum ditraktir apa? Makanan atau minuman kan biasanya? Nah, iya. Doakan orang memberikan makan, memberikan minum pada antum itu. Jangan antum lewat-lewat aja. Kalau didoakan, itu seneng orang yang traktir itu. Nanti apa? Didoa, antum ditraktir lagi. Nah iyalah, kalau antum ditraktir, diem-diem aja, sudah, nggak ada doa, nggak ada apa, ya sudah. Ini fulan ini ditraktir tapi bakhil, doakan aja enggak. Nah, kalau kita diundang biasanya doakan itu, kemudian apa? Kalau mau pulang, akramakallah. Nah, semoga Allah memuliakan kamu. Didoakan dia dengan kebaikan. Itu adatnya orang-orang Arab seperti itu. Dari awal ketemu sampai akhir itu isinya doa dan sebagainya. Ada bercanda enggak? Ada bercanda juga ada, namanya manusia. Tapi ketemu tanya, oh kaifa haluk? Tanya keadaan, alhamdulillah, cuma doa. Tanya gimana anaknya, keluarganya sehat, kurang apa, kamu butuh apa. Nah, kemudian mau pulang doakan lagi. Nah, gitu. Nah, kita hal-hal yang seperti itu kita contoh yang kebaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.